Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan kasus demam tinggi yang berpotensi demam berdarah dengue atau DBD mengalami peningkatan baik nasional maupun provinsi. Pada tahun 2020, tingkat fatalitas kasus mencapai 0,69% dan untuk saat ini naik menjadi 0,90% di tahun 2021. Meski iklim dan cuaca saat ini berpengaruh terhadap peningkatan kasus DBD, pola hidup bersih masyarakat sangat berperan untuk menekan penyakit ini. Dan untuk mengetahui informasi selanjutnya, sudah ada reporter kami di lapangan. Kepada reporter, saya persilahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan di studio. Kasus DBD sendiri telah mencapai ratusan kasus. Dan di Bikini Bottom sendiri sudah mencapai peningkatan kasus yang signifikan. Dan di sini saya bersama narasumber secara langsung, ikuti saya. Baik, di sini saya secara langsung di TKP bersama narasumber. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Baik, di sini saya ingin secara langsung bertanya kepada kerabat tersangka atas kejadian DBD. Sebelumnya bisa diceritakan, Mbak, perjalanan hidup dan bagaimana kronologi kerabat Mbak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Maaf ya, Mbak, sebelumnya saya agak batuk-batuk karena habis diasup tadi. Baik, mungkin bisa langsung saja Mbak, mengingat durasi. Di sini tujuan saya mewawancarai Mbak karena ingin melihat dari sisi Mbaknya sendiri tentang kejadian ini. Baik ya Mbak, bisa permisa lihat sendiri. Jadi ini adalah keluarga foto kakak laki-laki saya, kakak perempuan saya. Nah, jadi ini foto keluarganya ya. Jadi kakak perempuan saya ini memiliki warna tubuh seperti saya, hitam kecoklatan dan ada garis-garis putihnya seperti itu. Lalu Mbak, di punggung kami itu ada garis melengkung seperti itu. Gitu Mbak. Mungkin bisa saya langsung tanya ya Mbak ya. Iya. Ini siapa ya Mbak ya? Oh, ini telur. Ini biasanya kakak saya tuh bertelur kurang lebih 100 sampai 200-an gitulah dia bertelur, sekali bertelur. Biasanya kakak saya tuh menempatkan telurnya di kubangan air atau di gentong-gentong penampungan air seperti itu. Bisa juga di lubang pohon dan juga pelepah pisang seperti itu, Mbak. Oh, bisa di pelepah pisang iya ya Mbak ya? Iya dong. Coba. Kalau ini dan ini siapa ya Mbak ya? Oh, ini si Entik dan si Pupa. Ini si Jentik ya, si Jentik dulu. Nah, si Jentik ini dia tuh biasanya hidupnya mengapung di permukaan air, Mbak. Biasanya tuh dia muncul di musim-musim hujan. Lalu si Entik ini tubuhnya tuh berluas-luas dan ada bulu-bulunya seperti itu. Dia juga bernapas dengan ekor. Ada ekornya sebenarnya di sini ya, Mbak. Ekornya tuh di belakang. Nah, dia juga fase hidupnya itu bisa sampai 8 hari. Lalu dilanjutkan dengan si Pupa. Si Pupa ini, Mbak, dia itu bisa hidupnya itu bisa sampai 2 harian di suhu yang optimum, tapi bisa lebih juga di suhu yang rendah seperti itu, Mbak. Nah, si Pupa ini agak males ya, Mbak, agak males. Dia tuh nggak makan dan sedikit bergerak, Mbak, pada fase itu. Mageran ya Mbak ya? Iya, Mbak. Jadi Pupa ini mageran ya Mbak ya? Yes. Baik Mbak, saya lanjut pertanyaan ya Mbak. Jadi setelah dari Mbak jelaskan itu bisa disimpulkan jadi ada 4 fase ya Mbak ya? Jadi selama 4 fase itu Mbak juga mengalami hal yang seperti itu ya Mbak ya? Iya Mbak, dari telur, baru si Entik, si Pupa, lalu juga ada nyamuk. Jadi nyamuk seperti saya, aja. Nah, dari telur ya Mbak, mungkin dari telur itu masa perkembangan kami itu sekitar 48 jam Mbak. Itu di tempat yang hangat dan lembab seperti itu Mbak. Lalu kami itu menetasnya di genangan air dan saudara-saudara saya dan saya tuh menetasnya tuh tidak di waktu yang bersamaan Mbak. Seperti itu. Kemudian kalau untuk larva sendiri ini Mbak, berapa lama ya butuhnya Mbak waktunya? Untuk larva sendiri mungkin saya jelaskan dulu ya Mbak. Pada masa larva itu tubuh kami agak langsing dan kami agak lincah seperti itu Mbak ya. Lincah bergeraknya.
Saat istirahat kami itu membentuk sudut hampir tegak lurus dengan air, Mbak. Nah, untuk bernapas itu kami sekitaran setengah sampai 1 menit lah, Mbak, ke permukaan air untuk mengambil oksigen seperti itu. Nah, fase ini tuh biasanya 6 sampai 8 harian, Mbak. Dilanjutkan dengan pada masa pupa atau sipa tadi. Bentuk tubuh kami tuh agak bengkok dan kepala serta dada kami tuh lebih besar daripada perut kami. Dan pada tahap ini tuh sekitaran 2 sampai 4 hari lah seperti itu, Mbak. Jadi setelah mengalami 4 fase kemudian menjadi nyamuk dewasa ya Mbak ya? Iya Seperti dong Mbak, seperti saya. Jadi sebelum itu dulu ya Mbak, sebelum muncul ke permukaan itu kami istirahat dulu Mbak di atas air untuk mengeringkan badan serta sayap kami supaya kuat, lalu terbang. Udah. Ya gitulah sih Mbak. Kalau saya ya Mbak, yang betina itu umurnya sampai bisa 2 sampai 3 bulan ya Mbak. Jadi harus cepat kawin. Harus cepat kawin gitu ya Mbak. Iya. Baik, terima kasih Mbak. Oke Mbak, jadi langsung to the point aja ya Mbak. Maksud saya datang di sini ya Mbak ya. Jadi bagaimana kronologi sampai kerabat Mbak, keluarga-keluarga Mbak tadi yang Mbak jelaskan itu bisa tersangka gitu Mbak atas kejadian DBD ini? Sebenarnya kami tuh baru pindah ya Mbak di sini karena lingkungan di sini tuh mendukung, sangat-sangat mendukung bagi kami karena adanya kubangan air serta sampah-sampah yang berserakan atau bekas-bekas gitu Mbak. Jadi menurut saya kenapa sih mereka asal tuduh aja kata kami gitu kepada kami, kenapa? Alasannya tuh apa? Sedangkan lingkungan ini sangat pas buat perkembangbiakan geng kami. Apa lihat ya? Baik Mbak, jadi menurut pendapat Mbak atas warga di sini, atas kedatangan Mbak itu seperti apa Mbak? Tuduhan-tuduhan mereka ya Mbak, saya tuh nggak terima gitu Mbak. Mereka tuh menuduh kami menyebarkan penyakit. Ya mereka sendiri nggak jaga lingkungan seperti itu Mbak. Jadi apa salah kami datang ke lingkungan yang pas buat kami. Mereka sendiri yang tidak menjaga. Jadi itu. ini Mbak merasa masyarakat yang salah gitu ya Mbak ya? Iyalah, apa Pak Presiden tolong ya, hak asasi nyamuk. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Mbak telah siap saya wawancara. Saya wawancarai sebagai narasumber kami. Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Saya Lesla Waters. Saya kembalikan ke rekan di studio. Baik, itulah pemirsa, laporan dari reporter kami bahwa kerabat nyamuk tidak terima atas tuduhan yang diberikan kepada kakaknya. Sekian berita breaking news hari ini. Terima kasih. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak ya. Kasih Mbak. Halo guys, welcome back to my vlog. Jadi kali ini aku mau ngeliatin keseruan hari-hari aku karena you know lah sebagai seorang reporter itu sibuk banget, capek banget. Yuk kalian liatin keseruan aku hari ini. Jadi guys, karena gerah banget padahal ber-AC ya guys, aku mau lepas outer gue dulu. Aduh, kok gatel ya? Ya guys, jadi kali ini aku makan pop mie. Biasanya sehari itu aku bisa makan 3-5 kali pop mie karena pop mie itu enak banget. Aduh, haus banget guys. Aku mau minum. Kalian harus banyak minum air putih ya guys. Tidak disangka-sangka, ternyata nyamuk sudah menggigit reporter sejak lama karena kebiasaan buruk dari reporter sendiri. Sehingga sebenarnya virus yang ditularkan oleh nyamuk sudah mengalami masa tunas 4-6 hari dalam tubuh reporter. Dan dapat dikatakan bahwa reporter sedang mengalami viremia, yaitu 2 hari sebelum panas sampai 5 hari setelah demam timbul. Halo guys, jadi karena aku capek banget, pusing, rasanya kayak mau demam. Segitu dulu ya guys vlog hari ini. Bye-bye.
Setelah beberapa hari reporter tidak ada kabar, baik di YouTube, di Instagram, ataupun di TV, keberadaannya seperti hilang. Bahkan suaranya tidak lagi terdengar oleh tetangga. Kemudian salah satu sahabat karib reporter mencoba mendatangi reporter. Sini. Astagfirullah. Mbak, kok disengenya tuh mbak? Mbak, sampai ini kenapa? Kemudian tetangga membawa reporter ke rumah sakit. Halo guys, maaf banget aku nggak bisa upload vlog, SG, bahkan juga di YouTube kalian nggak ngeliat aku, di TV juga kalian nggak ngeliat aku. Jadi sebenarnya aku kediagnosa DBD. Jadi gini guys, ini semua karena kebiasaan aku sendiri. Aku nggak jaga pola konsumsi aku juga lingkungan aku yang buruk sih. Aku ngerasa kayak gitu. Sebenarnya aku sama Mbak Aya Aegypti itu sudah kayak konco ya, sampai dia tuh sudah tinggal di rumah aku sendiri. Dia udah telanjur gigit aku, dan sempat-sempatnya dia sekresikan kelenjar salivanya melalui proboscis ke dalam darah aku. Ya jadinya aku kena DBD deh. Selama 3 hari setelah digigit sebenarnya masih nggak masalah ya, tapi karena daya tahan tubuh aku rendah dan pola konsumsi juga buruk, ya jadinya virus yang ada di tubuh aku udah jadi antigen sampai permeabilitas kapiler meningkat dan mengakibatkan bocornya sel darah, terutama trombosit. Tahu nggak sih guys, selama DBD tuh yang aku rasain sudah berdemam, naik turun 38 sampai 40 derajat Celcius, bahkan badan nyeri, sakit kepala nggak ketolong, sakit perut, mual, muntah-muntah, udah kayak hilang badan, ini sendi sakit, badan nyeri deh pokoknya. Untung aja ada tetangga nih yang nolongin. Nah kan, coba ya semua itu dijaga. Makan kamu dijaga, kebersihan lingkungan itu jaga. Gak usah jauh-jauh, kamar ini tuh dijaga kebersihannya. Terus makanan juga diperhatikan. Kan ya nggak rugi, kalau gini kan adanya penyakit. Jadi gitu ya guys, padahal pemerintah sudah berupaya sedemikian mungkin untuk menurunkan angka DBD dengan berbagai strategi. Mulai dari pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemitraan berwawasan bebas dari penyakit DBD, peningkatan profesionalisme pengelola program, desentralisasi dan pembangunan berwawasan kesehatan lingkungan. Bahkan gak sedikit kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengendalikan dan menekan angka kasus kejadian akibat vektor, alias salah satunya gara-gara senyum ini nih. Kita sebagai masyarakat harus ikut andil dalam pengendalian vektor. Caranya cukup mudah loh guys. Jangan flashback dulu. Nah, salah satunya itu sebagai jumantik, juru pemantau juntik di rumah kita sendiri. Lebih lengkapnya, pengendalian vektor ada 5. Secara singkatnya gini nih. Secara kimia, yakni penggunaan insektisida tetapi harus dalam dosis yang tepat ya guys. Secara biologi, dengan memanfaatkan predator sebagai musuh alami vektor dengan penggunaan ikan pemakan jentik seperti ikan cupang, ikan nila, dan lainnya. Manajemen lingkungan, ini sangat penting untuk kita lakukan, yakni dengan 3M+. Yang pertama, menutup, menguras, dan memanfaatkan, dan plus, menyemprot, memelihara ikan predator, menabur larvasida, dan sebagainya. PSN DBD, ini sama dengan 3M, tetapi lebih detailnya, kita dapat mengendalikan vektor dengan menggunakan kawat kasar, serta pengupayaan pencahayaan dan ventilasi ruang yang memadai, dan penggunaan kelambu. Pengendalian vektor terpadu yakni mengkombinasikan berbagai pengendalian yang diselenggarakan bersama institusi dan meningkatkan peran lintas sektor. Udah dijelasin panjang lebar, harusnya paham ya guys. Bukan hanya paham sih, tetapi harus dilakukan.